kegiatan kita selesai dimulai jam 7 tadi, tapi kita masih kawan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum bergabung kami langsung tentunya. Maaf ya, saya tutup kamera menjaga jaringan juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberi kita rahmat kesehatan dan kesempatan kita dapat bertemu dalam dunia maya ya, dalam malam ini dalam kegiatan pengindasan GMT level 1 ya, gelombang 6 ya, jadi titik 6 tahap 6 bersama Bapak Anton, Ibu Yulinya Westi sama Pak Harum sebagai CMT-nya. Tujuan pembahasan ini nanti bagaimana mereka mengaplikasikan ya, apa yang mereka sudah dapat selama pelatihan GMT diberikan kepada Bapak Ibu Guru semua. Salam dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang telah menjalan seperti kita sampai pada saat ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini semua tutup kamera ya, tutup kamera semuanya. Gak apa-apa Bapak Ibu yang memang kalau jaringannya memang tidak stabil, tutup kamera juga apa, tapi kalau usahakan tutup buka ya kameranya, kalau saya takut jaringannya tidak stabil aja. Oke Bapak Ibu, saya juga mohon maaf ya tadi malam tidak bisa membersama Bapak Ibu karena ada kegiatan lain ya, tidak bisa ditinggalkan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Dodi Aritandra. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Di sini saya sebagai ini ya, teman sejawat dari Pak Anton. Kalau dianggap mentor nanti, kalau di ininya saya mentor Pak Anton, Ibu Yuli sama Pak Harum. Tapi ya kita sama-sama ya, sama-sama bergerak bersama, berkawin bersama, menjalani termasuk mensosialisasikan akun belajar ID ini yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sejak tahun 2020 kemarin. Nantinya akun belajar ini akan dijadikan single ini ya, SSO ya, hampir di semua kegiatan oleh Kemendikbud. Nanti dimulai dari sekarang ini SIM PKB itu juga sudah ditetapkan ke belajar ID, sudah ada juga PMM, aplikasi PMM bagi sekolah penggerak dan SMKPK, itu juga harus akun belajar ID dan manfaat lainnya, termasuk tadi malam sudah jelaskan panjang lebar sama pemateri sama Pak Anton, Ibu Yuli sama Pak Harum ya, mulai drive-nya, kolaborasi. Selama 3 malam ini kita bersama akan mencoba bersama-sama, bukan berarti di kami yang di sini sebagai pemateri yang lebih, tapi tidak, kita bersama-sama nanti kita akan ada kolaborasi, nanti kita akan mengenal, kita akan menggali apa saja fitur-fitur di Google for Education ya, WordPress for Education, jadi nanti apa saja yang bisa dimanfaatkan. Walaupun sekarang pelaksanaan sekolah sudah tatap muka, tapi akun belajar ID tetap penting bagi kita, tetap kita laksanakan, tetap kita manfaatkan. Oke, saya tidak perlu panjang lebar ya malam ini ya, karena nanti kita akan serahkan kepada orang-orang hebat Ibu dan Pak Anton dan Pak Harum, mungkin belum hadir. Dan nanti materi pertama nanti bukan Ibu Yuli ya pertama ya akan menyampaikan nanti materinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada malam ini, ada baiknya kita berdoa dulu, mendoakan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa, selesai. Baik Bapak Ibu, tidak perlu memperpanjang mukadimah lagi. Saya serahkan sepenuhnya untuk materi pertama kepada Ibu Yuli. Kepada Ibu Yuli, kan persilakan. Baik, terima kasih Pak Dodi.
Ya, benar ya Bapak Ibu, Pak Doni ini merupakan Kapten Belajar ID Provinsi Bengkulu, ya, yang merupakan senior lah bagi kami. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa berada di posisi Pak Dodi ataupun kami ya, tapi ya itu kita nanti ikut tes kayak gitu, tugas-tugasnya dikerjakan dan ikut uji kompetensi kayak gitu. Nah, kami pun sekarang sedang proses pengibasan. Baik, Bapak Ibu semua, semoga sehat semua ya. Di sini saya lihat sudah ada 25 orang yang join, dan informasi terakhir Pak Harun belum bisa join karena di wilayah beliau sedang mati lampu. Seyogyanya beliau merupakan pemateri pertama, tapi oleh karena itu makanya saya menjadi pemateri pertama. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Google Slide. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ya tentang slide-slide kayak gitu ya. Sebenarnya ini tidak asing lagi bagi kita ya. Yang biasanya kita kenal Google Slide ini merupakan PowerPoint. Kalau di Office ya, Pak Dodi ya, Office atau PowerPoint. Nah, di Google Workspace for Education ini namanya Google Slide kayak gitu. Nah, untuk Google Slide ini Bapak Ibu bisa, sebelumnya fungsinya Google Slide ini sama seperti PowerPoint, yaitu untuk sebagai wadah atau media buat kita ya untuk menyampaikan materi ataupun bisa juga memberikan tugas. Seperti yang ada di Classroom, saya sudah memberikan tugas melalui Google Slide ya Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengisi mengerjakan tugasnya di slide itu. Jadi tidak perlu di-download sebenarnya. Ya, tadi ada teman kita yang menanyakan bagaimana cara menguploadnya. Jadi tidak perlu di-download, cukup jawab saja di slide tersebut. Nah, bagaimana cara membuat slide di Drive ya? Slide ini bisa kita peroleh di Drive kita ya Bapak Ibu, atau bisa juga di-download di Play Store di Android kita ya. Itu ada Google Slide namanya. Bapak Ibu sudah mengaktifkan Classroom-nya ya yang kemarin di Android-nya? Ya, saya harap sudah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau apalagi yang sekarang ya banyak materi yang bisa kita upload ke siswa kita, misalnya kita sedang tidak di tempat ya kan, atau sedang ada dinas luar, misalnya bisa kita gunakan Google Classroom. Nah, slide juga membantu kita dalam mengajar kayak gitu. Slide bisa di Bapak Ibu dapatkan. Oke, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar. Gimana Pak Anton? Terlihat slide saya Pak Anton? Tampilan saya maksudnya? Nampak. Nampak ya? Oke. Nah Bapak Ibu bisa lihat seperti biasa ya, seperti kemarin. Kalau kita mau menggunakan slide, Google Classroom, atau form ya, yang ada fasilitas yang ada di belajar.id, itu kita bisa mengklik titik 9 yang di sini. Lihat ya Bapak Ibu ya. Ini kita klik. Nah, di sini banyak sekali. Nah, slide tinggal kita klik slide. Bisa juga dengan cara seperti ini, ya Bapak Ibu ya. Atau bisa juga kita klik drive. Terus jika kita ingin, di sini kan belum terlihat ya mana slide-nya. Kita tinggal klik new. Terus kita pilih Google Slide. Nah, ini tampilannya. Tandanya kita sudah berhasil. Ya. Nah, langkah pertama apa? Tentu kita memberi judul, ya Bapak Ibu, slide kita.
Nah, di sini ada di pojok kiri atas itu untitled presentation. Nah, itu kita sebaiknya memberi judul slide kita agar kalau seandainya banyak nanti kan kita gampang mencarinya. Misalnya kita kasih judul dengan tugas praktik 2 misalnya. Nah, ini tidak perlu Bapak Ibu pusing-pusing ya. Ini tinggal kita enter atau pindahkan dia langsung ada judulnya kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kita bisa memberi judul di slide pertama kita. Ini kan ini slide pertama ya. Atau bisa juga kita menambah subtitlenya, ya kan? Nah, biasanya kalau di judul ini kita memberi namanya sesuai dengan nama file. Misalnya tugas praktik 2. Nah, misalnya di subtitlenya itu misalnya Yulina Wetsi gitu. Nah, ini. Jika kita ingin menambah slide lagi, bisa ditekan enter, akan bertambah. Sama seperti PowerPoint ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di tab-tabnya ya. Seperti biasa, ini file, jika ingin membuat slide baru, atau mendownload file ini nanti, ya kan? Ini kan masih posisinya berada di drive kita ya Bapak Ibu. Download, nah mendownload bisa dalam berbentuk apa? Kita mau download apakah PowerPoint kita dalam bentuk tetap tipenya PowerPoint ya, PPTX ya, atau bisa dalam bentuk PDF. Ya tergantung kita maunya seperti apa, tipe apa, kayak jenis apa ya. Selanjutnya, jika kita edit ya, seperti biasa ini menu-menunya. Jadi Bapak Ibu silakan bereksplor ya. Nah, misalnya kita ingin menginsert gambar Bapak Ibu. Nah, klik insert. Kita misalnya ingin membuat presentasi ya, biasa kita mengajar, ingin tentang misalnya makanan Nusantara, ya di sini gambar. Kita tidak perlu lagi mencari gambar, misalnya mengupload gambar atau dari laptop kita ya, atau dari apa kita kirim dari WhatsApp ya gitu ya. Tapi cukup kita di sini sudah ada fasilitasnya. Misalnya kita kebingungan, kita belum ada bahan ya, kita cukup klik search to the web ya. Nah di sini apa kita akan cari misalnya makanan Bengkulu. Nah karena Bengkulu ya. Nah ini dia, ada makanan Bengkulu ini misalnya pendap kayak gitu ya. Ini kita klik gambarnya, kita klik insert. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, terus misalnya mau tambah lagi gambarnya, bisa kita cari lagi, insert lagi. Nah, tambahkan lagi, misalnya apa lagi apa di sini kalau makanan Bengkulu Bapak Ibu ya, kalau ada yang di luar Bengkulu ya, ini ada kue baitat namanya Bapak Ibu. Misalnya kita ingin membuat promosi misalnya ya, bisa juga dengan menggunakan Google Slide ini. Nah ini, kita tidak perlu mengaturnya Bapak Ibu, mungkin bingung ya, mau di mana tulisannya, mau di mana gambarnya, misalnya gambarnya banyak. Kita cukup klik explore yang di sini. Nah, di sini sudah ada pilihan posisinya, layoutnya. Nah, mau seperti apa Bapak Ibu? Apakah horizontal atau vertikal, sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, tinggal kita pilih. Dia sudah tersusun sendiri. Ini tinggal menambahkan lagi kalimat-kalimat apa kita, misalnya makanan khas Bengkulu gitu. Nah, misalnya kita ingin menambahkan informasi ya tentang Bengkulu. Nah, kita bisa browsing di sini. Browsing, explore lagi ya. Di sini ada bintang. Bapak Ibu bisa manfaatkan ya.
ada bintang, tanda bintang di pojok kanan bawah itu nantinya, nah itu ekspor. Jadi kita tidak perlu membuka, biasanya kan kita membuka sudah slide, terus kita buka lagi Google ya kan, jadi pindah-pindah. Nah untuk di Google Works for Education ini tidak perlu lagi. Jadi cukup kita di dalam slide itu kita bisa browsing Bapak Ibu. Misalnya tentang Bengkulu, gitu kita cari. Nah dia akan keluar di posisi sebelah kanan. Nah ini tentang apa? Misalnya ini ya, kita ambil. Nah, ini kita tinggal kopikan. Kopikan linknya. Save link ya, copy link address ya. Dan di sini kita bisa tautkan. Kita pilih tautkan di insert. Nah, insert ini ada di link kayak gitu. Nah, tinggal kita pastekan. Apply. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi menyalin ya yang ada informasi-informasinya kita taruh cukup. Jadi ini nanti kalau jika diklik linknya kita bisa langsung diarahkan ke diarahkan ke sumber bacaan. Nah, jadi hemat space ya, drive, dan bisa cepat. Nah, kayak gitu. Langsung diarahkan ke situ Bapak Ibu. Dan kalau seandainya ini merupakan tugas bagi siswa, kita juga bisa memberi komen apakah tugas siswa itu sudah bagus atau perlu diperbaiki, kayak gitu ya. Kita tinggal tambahkan komen. Add comment ini Bapak Ibu. Nah, misalnya kita sebagai guru. Nah, misalnya kita tambahkan sudah bagus, misalnya ya, sudah bagus, tapi jika ingin lebih menarik, bisa ditambahkan variasi tulisan, misalnya kayak gitu. Nah, itu komen kita. Nah, itu. Jika ini tugas ya. Jadi, Bapak Ibu slide ini bisa juga kolaborasi ya. Nah, cara kolaborasinya itu slide ini Bapak Ibu bisa klik share, ya kan? Share. Nah, kita pilih ke siapa? Misal ke siswa ya. Biasanya kalau siswa kita kan sudah ada juga akun belajar ID-nya ya. Kalau sudah ada di Classroom tentu ada nama-namanya. Kalau kita ingin share itu selalu ada. Jangan lupa Bapak Ibu ini kita atur aksesnya, ya kan? Jika ada siswa yang tidak memiliki akun belajar ID, mungkin kita bisa pilih anyone with the link ya. Nah, kalau seandainya pilihannya itu khusus untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dia hanya khusus untuk siswa ataupun yang memiliki akun belajar.id. Jadi itu kelemahannya ya. Kadang-kadang ada juga siswa kita yang belum memiliki akun belajar.id ya Bapak Ibu. Kemarin kata ada Ibu yang komplain seperti itu kemarin ya. Nah ini slide. Nah untuk di Classroom kita juga bisa memasukkan slide ini ya Bapak Ibu lah, seperti yang saya share ke Bapak Ibu tugas itu kan ya. Misalnya kita bikin tugas baru, slide-nya ada. Nah ini kita pilih classwork, terus kita pilih tugas, misalnya tugas ya. Nah ini jangan lupa kita memilih kalau dia ada di drive ya, tadi kan di drive saya berarti ya kita pilih di drive ya. Anggap saja ini ya Bapak Ibu ya. Insert. Nah, agar siswa kita bisa langsung mengerjakannya di slide itu, jadi kita hemat kertas ya Bapak Ibu, dia tidak perlu lagi siswa itu mendownloadnya terus mengeprintnya ya kan, itu manfaatnya ya. Nah kita pilih make a copy for
each student kayak gitu. Jadi setiap siswa itu akan memperoleh tugas-tugas praktik 2 ini dan mereka bisa menjawab di slide ini. Dan cara menjawabnya ya seperti Bapak Ibu lakukan sekarang ya. Jadi klik turn on, turn in-nya kayak gitu ya. Biar kami guru bisa atau Bapak Ibu guru bisa menilainya gitu. Nah, ini pengaturannya juga kalau di Classroom. Kalau seandainya sama seperti yang kemarin saya jelasin ya. Kalau mau sekarang berarti assign ya. Tapi kalau misalnya besok bisa kita schedulekan atau bisa juga disimpan sebagai draft. Itu Bapak Ibu. Nah, selain gambar, kita juga bisa insert video ya Bapak Ibu ya, sama seperti di Classroom kemarin. Jadi videonya bisa dari YouTube, jadi sama seperti informasi yang kita add-kan tadi ya, kita tambahkan itu, jadi kita tidak perlu mendownload videonya. Jadi cukup kita cari di explore-nya ini, misalnya kita maunya video apa, kayak gitu. Tinggal add kayak gitu. Mungkin ya, itu saja materi tentang slide-nya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Atau gimana Pak Dodi, atau materi dulu dari Pak Anton? Langsung, kalau ada yang mau tanya langsung boleh, silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sekarang Bapak bisa raise hand atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Tidak ada, kita lanjut materi Pak Anton dulu ya. Gimana Bapak Ibu? Oke, bisa. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut dulu ke materi kedua Pak Anton. Silakan Pak Anton. Nanti mungkin tanya nanti kita kumpulkan saja. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Dodi. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatannya untuk berkumpul kembali dalam rangka pertemuan meeting ya workshop daring untuk hari kedua ya dari jam 7 sampai jam 8 malam. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Pak Dodi Aidil Chandra sudah bisa menghadiri acara kita ini dan sekaligus membuka acara tadi, karena tadi awal-awal di daerah sini saya sama Pak Harum ini lampu mati, tapi sekarang beberapa menit yang lalu alhamdulillah sudah hidup. Nah, jadi mungkin ntar lagi Pak Harum juga sudah bisa bergabung. Alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri lain yang sudah duluan menghadiri, Ibu Yulina Wesi dan juga Pak Harum nanti yang akan bergabung bersama kita. Nah, juga kepada peserta semuanya kami ucapkan selamat bergabung kembali dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini yang hadir sebanyak 37 orang, ya tetap dari mana-mana, baik dari Kabupaten Mukomuko, dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, dan kabupaten lain, serta dari provinsi yang lain. Ya, baik dari Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, dan lain-lain. Tidak bisa kami sebutkan persatu-persatu. Juga hadir di sini selain guru, tata usaha, dan ada siswa dan mahasiswa, juga kepala sekolah. Di sini sudah hadir Pak Malaka, Pak Arsimal, dan yang lain. Mungkin tidak bisa sebut satu persatu. Semoga kita bisa nanti diberi kesehatan dan bisa ikuti kegiatan ini sampai akhir. Baiklah, untuk selanjutnya izinkan saya share untuk slide-nya untuk kita ikuti judul materi yang kedua, yaitu tentang Google Meet. Yang kebetulan Google Meet ini kita pakai pada acara malam hari ini.
Gimana Bapak Ibu, sudah nampak? Nampak Pak, jelas Pak. Alhamdulillah. Karena yang malam tadi itu ada macet, tidak jalan ini apa namanya slide-nya. Alhamdulillah sekarang saya hidupkan juga HP untuk Meet, jadi ya tetap saya bisa kontrol juga. Semoga tidak keliru seperti malam tadi. Baiklah, untuk mensingkat waktu kita mulai saja tentang Google Meet yang kita pelajari, yaitu Google Meet yang akan kita sampaikan sekarang, yaitu salah satu atau sebuah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google, karena fitur-fitur dalam Google Workspace for Education ini ada banyak, ya salah satunya Google Meet. Beberapa yang lain sudah kita sampaikan hari sebelumnya, seperti yang dijelaskan Ibu Yulina tadi, Google Slide, ya nanti terakhir ada Pak Harun menyampaikan Google Form, ya ada Spreadsheet, Google Site mungkin besok, dan lain-lain. Nah, semua fitur-fitur yang tergabung dalam Google Workspace for Education ini, itu dapat kita manfaatkan melalui akun Belajar ID yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek, yang bisa kita pakai untuk berkolaborasi dalam mengajar di kelas, baik dengan sesama guru, ya lebih-lebih dengan siswa kita. Ditambah lagi dengan kita ke depannya akan menerapkan kurikulum Merdeka, yang kurikulum Merdeka ini mungkin porsi terbesarnya lebih banyak nanti ke online, di mana salah satunya adalah kita menggunakan platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Aplikasi platform kurikulum Merdeka yang disediakan oleh yang bisa kita download di Play Store, ya. Jadi dalam platform kurikulum Merdeka Belajar itu kita di sana sudah lengkap, mulai dari untuk modulnya, RPP-nya, istilah yang lama itu, termasuk juga diklat pelatihan mandirinya bisa kita ikuti. Nah, jadi dengan akun belajar ini kita memanfaatkan fitur-fitur dari Google. Duh, mati lagi lampunya, sebentar. Oke, kita lanjut aja, mudah-mudahan sebentar lagi hidup lagi lampu. Jadi Google Meet yang kita gunakan pada saat meeting ini, yaitu Google aplikasi layanan video atau video konferensi yang bisa kita gunakan untuk rapat online, ya, dengan peserta hingga 100 orang dengan durasi 1 jam, ini secara gratis. Nah, nanti kalau kita meningkatkan akun kita, bisa nanti untuk lebih dari 1 jam dan lebih dari 100 orang. Nah, terus bagaimana untuk pengaktifkannya? Nah, kalau untuk sebagai peserta, mungkin Bapak Ibu sudah bergabung semua dalam malam ini, artinya sudah nggak masalah. Nah, kalau Bapak Ibu nanti untuk mengajar di kelas menggunakan Google Meet di Classroom, itu Bapak dan Ibu bisa memulai membuka Google Meet, ya, dari browsernya, ya, dari Chrome, itu seperti yang terlihat di sini, seperti yang Ibu Yulina tadi, di klik titik 9, lalu ambil di bagian Meet. Ya. Nah, itu untuk membuka aplikasi Google Meet. Nah, setelah itu, setelah terbuka, nanti akan muncul untuk ini, apakah kita akan membuat rapat baru, atau mungkin kita akan bergabung dengan rapat yang lain dengan memasukkan kode. Nah, setelah itu maka rapat kita sudah siap mulai. Tentu rapat itu tidak sendiri, tentu kita akan menambahkan peserta atau orang lain. Ada 2 cara. Yang pertama, kita langsung klik tambah orang. Itu artinya kita langsung menambahkan email akun mereka, atau dengan cara kita meng-copy paste link Google Meet yang akan kita laksanakan dan kita bagikan mereka di platform lain seperti media sosial dan lain-lain. Nah, setelah mereka tergabung, nanti seperti kita sekarang ini sedang melaksanakan Meet sebagai pengadaan rapat, itu ada beberapa kontrol atau navigasi yang bisa kita lakukan. Ya, bisa dilihat di layar. Yang pertama itu mikrofon, artinya kalau posisi merah garis ini artinya kita dalam keadaan mute, artinya tidak mengeluarkan suara.
Tapi kalau kita ingin berbicara ya kita tinggal mengaktifkannya. Sama nomor 2 itu video juga, supaya tidak berat beban jaringan ataupun kecepatan video bisa kita matikan. Raise hand ini kalau kita ingin bertanya silakan angkat tangan. Nanti kalau tidak ya silakan diturunkan. Untuk yang nomor 4 adalah share materi. Maaf di sini sedang azan, jadi kita lanjut aja ininya, gambar slide-nya. Ya mungkin itu dulu slide dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Anton atas penjelasannya tentang Meet ya, Google Meet. Fungsinya tadi sudah jelaskan bagaimana kita membuat rapat baru atau nanti. Baik Bapak Ibu, tadi saya lihat ada Pak Hengki ya yang bertanya. Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Nanti disampaikan mau bertanya ke Ibu Yuli atau Ibu Hesti atau Pak Anton. Kita masuk ke materi ketiga ya Pak Harum. Jadi udah ada Pak. Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Kalau di chat nggak ada. Pak Hengki. Halo Pak Hengki. Pak Hengki. Terpencet atau mau bertanya? Atau Bapak Ibu yang lain boleh bertanya, silakan mau bertanya baik tentang Google Slide ataupun Google Meet ya. Silakan. Mulai raise hand Bapak Ibu ya, kalau ingin bertanya silakan raise hand. Sebelum kita lanjut ke, saya cari dulu Pak Anton. Tadi Pak Harum ya, Pak Harum tadi ada tadi, udah masuk, tapi nggak tahu apa keluar lagi ya. Ya karena lampu mati mungkin dia keluar lagi Pak. Oh iya, lampu lagi ya di muka. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Tadi udah panjang lebar ya. Westi Slide, Google Slide Bapak Ibu, kita juga bisa di Slide itu bisa berkolaborasi Bapak. Jadi nanti linknya kita bisa bagikan ke siswa biar siswa mengerjakan di satu file bisa Bapak Ibu jadikan. Google Slide sudah disampaikan. Kita kalau mau mau insert tinggal langsung di-explore aja, nggak perlu kita harus, kalau biasanya kan kita harus download dulu di Google-nya, simpan dulu di laptop kita atau di perangkat kita, baru kita insert. Kalau biasanya nggak otomatis. Sekarang Pak Hengki tadi gimana? Pak Hengki ada? Bapak Ibu yang lain boleh kalau ada yang tanyakan? Ini ada yang bertanya ini, apa nih? Pak Malaka Dinata ya, silakan Pak Malaka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Pak Malaka. Oke Bapak, terima kasih Bapak Dodi dan Bapak Ibu, terkhusus kepada Bapak Ibu pemateri Pak Anton dan Ibu Yudina. Tadi sempat terlambat masuk ini Pak Dodi, belum sempat dengan sepenuhnya mengikuti materi yang disampaikan oleh Bu Yulina tentang slide tadi. Mungkin bisa minta tolong diulangi sedikit Bu Yulina tentang slide tadi kan, nggak usah terlalu lama juga gitu kan, bagian besarnya saja gitu. Mungkin begitu Pak Dodi. Oke, baik Pak Malaka. Nanti mau diminta Ibu Yulinya praktek lagi atau karena ini ada rekamannya Pak Malaka. Nanti rekaman tuh nanti kita share-kan di classroom-nya Bapak Ibu, jadi bisa yang selamat bisa melihat lagi. Tapi kalau memang diminta Ibu Westinya praktek lagi, nanti kita praktekkan Pak ya. Oke Pak. Oke Pak Malaka. Oke Pak Hendarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak, cuman agak terlambat jadi belum mengetahui materinya ini. Jadi belum bisa nanya-nanya. Pak Hendarto udah fitur-fiturnya udah pernah coba, udah Baru pernah kan pakai? Baru ya? Belum. Kemarin aja nggak bisa ikut karena nggak bisa apa namanya sinyalnya tak apa nggak jelas ini. Ya, tapi memang karena Itu aja. Oke, makasih Pak. Oke. Nanti kalau yang terlambat kita punya rekamannya, nanti rekamannya akan akan ditampilkan di kelasroom Bapak Ibu ya. Jadi nanti tim pemateri akan nanti. Tapi rekamannya agak lama sih karena butuh proses render. Enggak besok pagi udah masuk rekamannya ya. Itu Pak Hendarto ya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Pak Samsul Rizal. Oke. Pak Samsul Rizal. Pak Samsul boleh? Pak Samsul Rizal, SPD. Silakan Pak Samsul. Pak Samsul. Tanya dulu bersama Pak Malaka. Tadi dari mana Pak Malaka? Menunggu Pak Samsul ya. Pak Malaka masih ada? Ya Pak, ada. Dari mana Pak? Dari Muku-Muku Pak. Mau dari Muku-Muku, berarti satu daerah dengan Pak Anton Pak Harum ya. Dari SMP, SMA, SD? SMP Pak. SMP. Guru atau? Kepala sekolah ya. Oh, kepala sekolah. Iya. Hebat ya. Kepala sekolah. Jangan kepala sekolahnya Pak Anton ini. Enggak lah, Pak Anton itu yang kepala sekolah Pak. Oh, Pak Anton kepala sekolah juga? Saya kepala guru Pak. Oh ya, kepala sekolah ya. Saya lupa ya, admin ya Pak Anton ya. Pak Makanya kepala sekolah di SMP Muko ya. Oke. Iya Pak. Jadi, kalau ada kepala sekolah di sini banyak nih, jadi nanti bisa akun belajar bisa diaktifkan nih sama guru-gurunya, siswa-siswanya nanti bisa nih jadi jadi tim penggeraknya Bapak ya Pak Malakaya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Nanti kalau ada klaimnya bisa hubungi aja Pak Anton yang dimukul. Ya Pak Hendarto, saya dari malam nggak ikut jadi nggak tahu dari mana aja asalnya. Pak Hendarto dari mana Pak? Iya. SMP 8 Muko-Muko. Di Transjam jam di Pondok Kopi. SMP 8 Muko-Muko dari Muko-Muko juga ya. Ya, Tunggal Jaya. Tunggal Jaya, ya betul. Enak kalau ini kalau meeting bisa ketemu dengan teman-teman yang lain dari berbagai daerah. Jadi walaupun nggak bisa tatap muka, tatap maya udah jadilah Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak Samsul Rizal gimana Pak Samsul Rizal? Dari mana Pak Sam? Apa kendala jaringan juga mungkin? Sini sering mati lampu. Kembali udah lampu 3 kali 4 kali di sini Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak Samsul. Ayo Sam. Ini enggak susah ya Pak. Ya Pak. Ringan ke Jaringan ya, jaringan apa? Soalnya putus-putus soalnya. Pak. Baru nyambung Pak. Nyambung enggak? Oh iya, jaringan itu ya. Suaranya juga putus-putus Pak Samsul ya. Jelas. Alhamdulillah ya. Sama Pak Antoni ada di. Oh iya. Ya. Jadi ini Pak, jadi saya belum kembali telepon Putus-putus Pak suara. Putus Pak Samsul ya. Di grup juga. Atau cek aja Pak, putus-putus Pak, nggak tertangkap saya apa yang di ini kan Pak Samsul. Atau diketik di kolom komentar Pak Sam. Oke, Putus ya dari soal Pak Samsul ya. Enggak. Dan saya di sini tahu memang dari Pak Samsulnya. Pak Anton terdengar Pak Anton? Jelas atau Ibu Westi ada
bisa mendengar apa yang disampaikan Pak Samsul tadi? Enggak jelas. Enggak jelas saya. Tadi. Ya, mungkin Pak Sam ngetik aja Pak di kolom chatnya biar lebih jelas apa yang mau disampaikan Pak Sam. Karena suaranya. Ya, benar. Oke, Bapak Ibu yang lain yang menunggu, ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Anton atau Ibu Besti masih ada yang mau disampaikan tentang materinya? Mungkin boleh Pak, saya tambahkan. Silakan. Baik, Bapak siapa tadi Pak nanyain tentang slide tadi Pak? Pak Samsul. Pak Malaka. Pak Mahendato tuh sama dia tuh, Pak Mahendato baru bergabung katanya, jadi menyimak apa materinya hari ini jadi boleh. Oh iya. Karena nanti teman kita ada juga. Tapi tetap semangat ya Pak ya belajar ya meskipun udah malam dan sering mati hidup lampu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan tentang slide dan Bapak Ibu tidak usah khawatir ya jika misalnya tidak full menerima informasinya pada malam hari ini seperti yang dijelaskan Pak Dodi tadi, Bapak Ibu bisa melihat siaran tunda ibaratnya kalau kita dulu ya. Siaran tundanya nanti akan di-share oleh Pak Dodi materi kita kegiatan kita pada malam hari ini. Dan yang kemarin pun sudah ada ya Pak Dodi ya. Sudah selesai tadi, tinggal nanti tim share ke classroom-nya misalnya. Iya. Saya bagikan di grup ya. Oke, saya izin share lagi ya Pak. Nah, tadi saya ada kelupaan tentang PowerPoint slide tadi ya. Jadi intinya garis besar saya ulangi lagi. Sama seperti PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Teknis cara kita ya membuat presentasi ini. Cuma ini bedanya kita di slide kayak gitu ya. Bisa langsung kita kerjakan di Drive kayak gitu. Ada di sini ada membuat slide baru ya kan? Sama kayak gitu. Terus insert gambar. Nah, bedanya kalau insert melalui slide ini dan kita lakukan di ini, kita bisa langsung mencari bahannya melalui browsing kayak gitu ya. Melalui ekspor maksudnya, ekspor yang tidak harus kita keluar jendela slide kita, drive kita ya. Kita tidak harus ke Google lagi, buka jendela baru lagi ya, tapi bisa langsung di slide kita. Jadi satu jendela kayak gitu. Nah, tadi ada yang ketinggalan, ya. Ketinggalan tadi, seandainya kita mau melakukan presentasi, ini seperti tadi ada Bapak Kepala Sekolah ya, kalau Bapak Kepala Sekolah ingin presentasi, jadi Bapak tidak perlu membawa laptop, Pak. Jadi cukup Bapak buat bahan presentasinya mungkin malam ini ya, buat di drive Bapak kayak gitu kan. Nah, besok kalau seandainya Bapak mau presentasi di Dikbud atau di mana kayak gitu ya, di tempatnya ada rapat misalnya, Bapak tinggal buka saja drive Bapak kayak gitu. Tapi catatan ya Bapak Ibu semuanya ya, kita sekarang ini belajarnya melalui akun belajar.id. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menikmati fasilitas yang ada seperti kita sampaikan sekarang itu melalui buka atau login ya pakai akun belajar.id, jangan pakai Gmail-nya ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu, tadi saya lihat masih ada yang pakai Gmail, makanya mungkin fitur-fiturnya kurang lengkap kayak gitu. Nah, jika ingin presentasi tadi, kita klik slideshow yang ada di sini. Ya biasanya kita kalau PowerPoint kan di bawah ya. Nah, di sini slideshow ada di pojok kanan atas kayak gitu. Nah, ini kita klik. Nah, kita bisa langsung slideshow. Seperti biasa kayak gitu. Nah, itu keuntungannya ya Bapak Ibu. Makanya kita belajar.id-nya kita maksimalkan fungsinya. Gitu. Mungkin itu tambahannya dari saya ya Pak Anton, Pak Dodi. Ya Bu. Masalah slide. Gitu. Oke, di sini sudah hadir Pak Dodi, mungkin dia bisa melanjut lagi materi selanjutnya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Bu Esti ya. Nanti yang terlambat materi di awal nanti rekamannya insya Allah nanti kalau udah jadi nanti saya kirimkan biar tim bisa masukkan di kelas Bapak Ibu ya, jadi bisa ditonton siaran tunda ya.
Nggak usah kita lagi nonton sepak bola, nggak bisa nonton secara langsungnya, nonton secara tundanya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah hadir pemateri kita yang ketiga yaitu Pak Arum. Malam Pak Arum. Selamat malam Pak, terdengar dengan jelas suaranya? Jelas Pak. Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah. Maaf tadi sedang mati lampu, ini sinyalnya baru normal. Oke. Sekarang udah hidup lampunya Pak? Sudah, ini sudah terang kameranya. Itu ya salah satu kekurangan kalau kita pakai maya ya, jaringan, mati lampu ya. Tapi keuntungannya ya kita bisa kemana-mana tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar ya. Oke Bapak Ibu, saya sarankan ke Pak Harum sepenuhnya untuk materi ketiga, nanti silakan disimak dengan jaringannya stabil sampai akhirnya. Silakan Pak Harum. Baik Bapak dan Ibu, jika suara saya ada sedikit gangguan, mohon kabari atau beritahu saya, karena saya tidak menggunakan mikrofon khusus, hanya mikrofon bawaan dari laptop. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak dan Ibu. Pada malam ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai kelebihan dari Google Formulir. Seperti biasa, kita mulai saja dari cara untuk membuka tampilan Google Formulir. Untuk Google Formulir sendiri, Bapak dan Ibu bisa memulainya dengan membuka Drive. Jadi di titik 9 di pojok kanan atas, itu ada icon Drive, diklik. Kalau bisa Bapak dan Ibu menggunakannya browser Chrome, baik di laptop maupun di Android ya. Karena kalau browser Chrome ini langsung dari produk Google, jadi ada pintasan langsung. Nah, setelah muncul di Drive, kita klik New atau baru. Kemudian pilih Google Form. Nah, di sini kita akan diberi pilihan apakah kita akan membuat blank form ataupun blank quiz. Kalau kita memilih blank form, ini hanya untuk membuat seperti survei. Misalnya kita ingin membuat survei kepuasan peserta didik terhadap hasil pengajaran kita, misalnya. Kita bisa menggunakan blank form. Tapi jika kita ingin membuat sebuah evaluasi ujian ulangan harian online, contohnya kita bisa membuat blank quiz. Di sini coba saya contohkan blank quiz ya Bapak dan Ibu. Nah, sudah terlihat jelas untuk tampilan Google Form-nya. Untuk fungsinya sendiri, Google Form ini berfungsi untuk mengumpulkan hasil respon atau tanggapan dari orang yang kita berikan linknya nanti. Bisa berupa survei, seperti saya bilang, ataupun quiz. Kalau di sekolah saya, Seman 15 Muko-Muko, itu kami sudah menerapkan ujian online menggunakan Google Form. Bahkan penilaian akhir tahun dan ujian sekolah itu kami menggunakan ujian online Google Form. Dan alhamdulillah hasilnya cukup lancar dan memuaskan. Tapi kami menggunakan browser khusus untuk ujian, tidak menggunakan browser Chrome. Karena kalau Google Form-nya dibuka di browser biasa seperti Google Chrome, itu nanti akan ada kecurangan. Jadi kalau untuk mengatasinya, ujian online menggunakan Google Form ini harus dibarengi dengan menggunakan aplikasi khusus seperti Exam Browser untuk Android. Nanti Bapak dan Ibu bisa cari di Play Store Google Exam Browser untuk Android untuk membuat ujian online menggunakan Google Form. Nah, cara untuk membuat ujian online pada Google Form, pertama seperti biasa kita buatkan dulu judulnya, misalnya soal bahasa Inggris. Nah, ketika kita membuat judul, otomatis kepala formnya juga sudah terbuat judulnya.
Di bagian description-nya kita bisa menuliskan petunjuk ujian. Contohnya, pilihlah jawaban yang tepat atau jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, sudah cukup. Nah, itu sebagai contoh saja untuk kepala soalnya. Kemudian di bagian pertama, saran saya kita meminta data nama. Nah, untuk bagian nama ini bisa kita memilihnya di bagian kanan. Itu ada multiple choice, checkbox, dropbox, atau file upload. Jika kita ingin siswa menuliskan atau mengetikkan nama mereka sendiri, kita bisa memilih short answer. Nah, jangan lupa di sini dipilih bagian required. Nah, untuk answer key-nya, karena ini tidak ada poinnya, maka kita nolkan saja. Seperti ini. Kemudian klik dan. Nah, setelah nama, mungkin cukup nama saja atau kita misalnya ingin menuliskan kelas. Kalau misalnya kita memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih kelas berapa mereka. Misalnya di sini kelas 10 IPA, kelas 10 IPS. Nah, sama untuk data skornya dinolkan saja. Kemudian setelah membuat kelas, untuk membuat soalnya, kalau bisa kita pilih add section. Ini agar halaman untuk input data identitas peserta ujian itu berbeda dengan soalnya. Begitu. Tidak tercampur. Kemudian di bagian atasnya kita bisa tulis soal bahasa Inggris. Kemudian untuk descriptions-nya bisa kita tuliskan kembali petunjuknya. Kemudian kita klik add question atau tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan di Google Form ini sangat bermacam-macam, Bu. Bisa dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda, atau kita bisa minta checkbox untuk memilih jawaban pernyataan yang mana yang benar, contohnya. Atau untuk survei itu bisa nanti menggunakan linear scale. Ya. Kita coba di sini mungkin multiple choice, checkbox, dan short answer saja, atau dan paragraf. Misalnya soal pertama itu pilihan ganda, maka pilih multiple choice. Di sini contoh pertanyaannya, misalnya siapa presiden Indonesia? Opsi satunya kita misalnya bisa pilih, kita tuliskan jawabannya. Opsi 2 kita tuliskan lagi. Kemudian opsi 3, kalau misalnya pilihannya sampai ABC, kita bisa pilihkan lagi. Ini sebagai contoh saja Bapak dan Ibu. Setelah membuat soal dan pilihan, kemudian kita klik answer key atau kunci jawaban. Nah, kita bisa pilih apakah soal nomor 1 ini bobotnya berapa poin. Bisa 10 poin atau bisa kita buat misalnya 20 poin. Untuk memilih jawaban yang benar, kita klik jawaban yang benar. Misalnya Joko Widodo. Kemudian klik dan. Nanti otomatis jika siswa memilih Joko Widodo, maka akan mendapatkan 20 poin. Kemudian untuk mempermudah kita mengacak soal atau mengacak pilihannya, bisa klik 3.3, kemudian pilih shuffle option order atau acak pilihan urutan pilihan. Nah, dengan begini tiap siswa nanti atau tiap peserta ujian akan mendapat urutan pilihan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa nanti siswa satu mencontek di sebelahnya misalnya nomor 1A kayak gitu. Kita tidak tahu ya. Kemudian kita bisa pilih add question kembali. Add question misalnya
pertanyaan nomor 2 ini adalah soal isian singkat. Isian singkat kita bisa pilih short answer. Short answer-nya kita bagian pertanyaan, kita tulis di mana letak ibu kota Indonesia. Nah, untuk short answer dikosongkan saja. Baik, kemudian kita pilih answer key. Nah, pada bagian answer key ini kita bisa menambahkan apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Misalnya di mana letak ibu kota Indonesia. Misalnya kita pilih Pulau Jawa. Atau ada kemungkinan lagi, ada yang mungkin akan menjawab Jakarta. Itu artinya siswa yang atau peserta ujian yang mengetik jawaban Pulau Jawa ataupun Jakarta akan mendapatkan poin 10. Di sini poinnya juga bisa kita ubah kembali, misalnya 20 poin. Kemudian kita pilih mark all other answer as incorrect. Artinya selain dari 2 jawaban ini akan dianggap salah. Kemudian pilih klik dan atau selesai. Kemudian bisa pilih lagi untuk tipe jawaban yang lain. Misalnya pilihan jawaban esai panjang atau uraian panjang. Jika ada pertanyaan uraian panjang, bisa kita pilih paragraf. Misalnya soalnya jelaskan urutan kejadian kemerdekaan Indonesia, contohnya. Jadi kalau misalnya soal yang menjelaskan, biasanya isiannya panjang ya Bapak dan Ibu. Makanya kita memilih long answer text. Kemudian pilih answer key-nya. Kemudian poinnya bisa kita tambahkan misalnya 20. Ya. Untuk soal uraian panjang seperti ini, kita bisa menambahkan feedback dan lain-lain, tapi kita tidak bisa menambahkan kemungkinan jawaban seperti soal uraian pendek tadi. Kalau uraian pendek kita masih bisa menuliskan kemungkinan jawaban. Jadi dapat terkoreksi otomatis, tapi kalau uraian panjang ini harus dikoreksi secara manual oleh guru. Mungkin itu dulu tipe soal-soalnya. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa silakan membuka Google Form, kemudian mengeksplor sendiri tipe-tipe soal dari Google Form. Nah, jika sudah selesai Bapak dan Ibu, kemudian pilih menu setting. Ya. Pada bagian setting ini yang kita pastikan kalau ingin membuat soal, di sini sudah tercentang make this a quiz atau buat quiz. Ya. Kalau tidak tercentang maka nanti tidak ada skornya, tidak ada skor. Kemudian pilih immediately after its submissions, artinya nilai akan langsung dapat dilihat oleh peserta ujian begitu dia menekan tombol kirim. Begitu. Kemudian ini khusus menu khusus yang ada di akun belajar.id. Jadi kalau Bapak dan Ibu buka Google Form dengan akun Gmail biasa, menu ini tidak ada. Menu ini khusus jika soal Google Form tersebut ingin dibuka di Chromebook. Kalau link Google Form-nya ingin dibuka di Chromebook, kita bisa tambahkan lock mode atau mode terkunci. Artinya begitu terbuka nanti di Chromebook, maka siswa tidak lagi dapat membuka tab baru misalnya, ataupun keluar dari browser. Seperti itu. Kemudian untuk respondent setting, missed questions ini kalau dicentang, artinya nanti siswa akan dapat melihat pertanyaan apa saja yang terlewat oleh mereka. Kemudian kalau kita mencentang correct answer, siswa dapat melihat jawaban-jawaban yang benar. Dan ini tidak saya sarankan untuk ujian online. Karena takutnya nanti ada siswa yang melakukan ujian dengan 2 akun misalnya. Jadi dengan akun pertama dia menjawab salah, akhirnya muncul jawaban benarnya, akhirnya kemudian dia membuka dengan akun baru lagi. Akhirnya dia dapat 100 misalnya. Jadi correct answer ini tidak disarankan untuk ujian.
Nah, jadi sembunyikan saja. Kemudian point values ini artinya skor, artinya kita menampilkan skornya. Kemudian di sini ada default question point value atau nilai default per pertanyaan. Kalau kita misalnya repot buat soal terus ngatur poin, misalnya kita tadi kan mau tiap poinnya 20 poin. Tanpa lagi, kalau kita tidak lagi mau mengaturnya, di bagian setting dulu, kemudian kita ketikkan 20. Nah, nanti ketika kita kembali ke bagian question, kita membuat pertanyaan baru, otomatis poin dari pertanyaan tersebut langsung 20 tanpa kita men-settingnya lagi atau mengetikkannya lagi seperti tadi. Bagian responses, collect email addresses, ini artinya nanti soal akan mengumpulkan atau menyimpan data email siswa yang digunakan untuk mengerjakan ujian online ini. Send responder a copy of the response, nanti siswa dapat mendapatkan salinan dari jawaban hasil mereka. Kalau response editing tidak saya sarankan untuk ujian, karena tidak mungkin siswa setelah mengumpulkan, mereka masih dapat mengedit jawaban mereka. Jadi ini jangan diaktifkan. Kemudian kalau peserta ujiannya ada yang tidak memiliki akun belajar ID, siswa misalnya, masih menggunakan Gmail biasa, maka ini jangan diaktifkan. Ya. Kalau kita aktifkan, maka hanya siswa yang memiliki akun belajar.id tingkat SMA saja yang dapat mengerjakan Google ujian online ini, seperti itu. Kemudian kita pilih limit one response, artinya siswa nanti harus login ke Google Form mereka harus ingat email mereka, Gmail mereka, dan password mereka untuk login ke Google Form. Dan mereka hanya dapat menjawab mengerjakan satu kali saja, tidak bisa lagi mengulang. Misalnya mereka dapat 50 terus mau mengulang lagi, nggak bisa, karena kita sudah limit one response. Kalau kita tidak ketik ini, nanti siswa dapat mengulang. Untuk presentations, boleh seperti ini saja. Kemudian bagian confirm messages. Nah, misalnya kita ingin memberikan pesan kepada siswa yang telah menyelesaikan ujian, misalnya selamat selesai dikerjakan. Nah, nanti begitu siswa selesai mengerjakan, nanti siswa akan mendapatkan pesan seperti yang kita ketikkan ini. Selamat ujian sudah selesai dikerjakan. Kemudian settingannya masih seperti ini, biarkan saja. Form default-nya sama, question default-nya juga sama. Nah, question default-nya ini kita bisa aktifkan supaya kita tidak lagi repot membuat soalnya wajib seperti itu. Misalnya kita takutnya siswa ada soal yang terlewat atau soal yang jawabannya kosong. Maka kita aktifkan saja ini, nanti kalau ada soal kosong, siswa tidak bisa menekan tombol kirim. Nah, jika soal sudah selesai, sudah kita atur, kita tinggal klik send. Pilih yang tengah, bagian link. Bapak dan Ibu boleh pilih shorten URL untuk memendekkan linknya. Ya. Kemudian klik copy dan bagikan ke peserta ujian. Jadi peserta ujian tinggal mengklik link yang Bapak dan Ibu berikan. Nanti mereka akan mengerjakan ujiannya seperti yang telah kita buat ini. Ya. Kemudian setelah ada siswa yang mengerjakan, itu akan masuk di bagian responses. Nah, di bagian responses, kalau sudah ada siswa mengerjakan, kita bisa klik tombol hijau di sini untuk membuat daftar nilai berupa spreadsheet Google. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti hasilnya atau siswa-siswa yang mengerjakan nanti akan tampil di sini. Skornya di sini adalah nilai. Jadi Bapak dan Ibu tinggal merekap saja atau menyimpan spreadsheet ini di drive Bapak dan Ibu untuk ketika sewaktu-waktu ingin
dibuka. Menurut saya kelebihan ujian online ini, Bapak dan Ibu tidak lagi repot menuliskan di kertas, tidak lagi membuang-buang kertas, karena biasanya kalau kertas ujian itu biasanya terbuang-buang saja kalau di sekolah. Ada yang lembar jawabannya tercecer, lembar soalnya tercecer. Kalau menggunakan ujian online menggunakan Google Form ini lebih praktis. Selesainya pun tinggal rekapannya sudah jadi. Maksudnya kita tinggal menulis merekap skornya saja. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu dari saya untuk materi Google Form. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Harum. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Harum ya. Boleh Pak Harum kita biar guru-guru ini yang hadir malam ini, walaupun ini udah lewat dan dari waktu contoh. Dia mau lihat nanti hasilnya seperti apa sih. Nah, coba enaknya kita coba aja guru-guru sini mengerjakan soal tes tadi yang nggak banyak tadi kan disampaikan. Dan nanti bagikan di chat nanti biar Bapak Ibu guru di sini mengerjakannya. Nanti kita tampilkan hasilnya seperti apa. Oke Bapak. Oke Bapak dan Ibu silakan mengerjakan Google Form yang sudah saya kirimkan di bagian chat. Silakan buka chatnya. Kemudian klik linknya, nanti akan otomatis terbuka di browser Bapak dan Ibu. Boleh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang. Ya. Oke Pak, Pak boleh buka lagi form formnya aja, form atau sheetnya biar nanti langsung nampak hasilnya biar Bapak Ibu guru ini hasilnya. Ini sudah di halaman respons? Belum. Sorry Bapak. Oke, ini bagian responsnya. Nanti jika ada Bapak dan Ibu sudah mengerjakan, nanti otomatis masuk di bagian sini, di halaman ini. Nanti akan silakan Bapak Ibu terus. Mencoba biar kita ini tahu nanti seperti apa nanti kan. Tidak hanya secara teorinya, juga secara praktiknya. Nah, itu sudah ada satu orang mengerjakan. Ini sudah ada yang mengisi ya. Di sini muncul langsung Pak Anton ini. Oke, ini Pak Anton yang menjawab ya. Nah, di sini dapat skornya terlihat. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan analisis soal kalau di sini. Siapa yang menjawab apa, soal mana yang paling sulit, nanti ada diagramnya. Kemudian nah, di bagian spreadsheet akan muncul seperti ini. Ya. Ada bagian nama, Pak Anton, kelasnya berapa, soal apa, Pak Anton menjawab apa, kemudian di sini ada nilainya. Ya. Oke, kemudian ada Ibu Maleka, Pak Maleka dan Pak Slamet Priyanto. Jadi jumlahnya juga sama Bapak dan Ibu muncul kalau 3 orang yang mengerjakan atau 4 orang langsung di sini ya terupdate. Oke, 5 orang. Oke, ini hasilnya. Oke, dari hasil ini yang jawaban Jakarta dengan huruf kecil, maka dianggap salah ya, karena ya, harus sesuai dengan ya, jadi sesuai dengan apa yang dikunci ya Bapak Ibu ya, karena kunci tadi adalah Jakarta dan Pulau Jawa semuanya huruf besar, huruf kapital, maka jawabannya pun harus sama. Jadi setiap siswa menjawab tidak sesuai dengan kriteria kunci yang kita buat kalau untuk jawaban esai, maka sistem akan membuat salah Bapak Ibu. Ya benar sekali Pak. Dia untuk soal berbentuk uraian pendek ataupun panjang ini case sensitif. Artinya huruf besar kecil itu bisa membuat salah jawabannya. Gitu. Oke, mungkin itu sudah cukup Pak untuk ya. Kita lanjut ke yang bertanya Pak Alum ya. Pak Edi pertama, oke sekarang Pak Edi
kita ke Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak Edi Sugito. Boleh Pak Edi Sugito? Halo Pak Edi, ada Pak Edi? Nah, sepertinya tertekan dan meninggalkan ruangan. Iya. Meninggalkan HP. Ya. Pak Hengki dari tadi dipanggil. Pak Hengki ini menyimak dia nih, tapi dia Pak Hengki, ada Pak Hengki? Pak Hengki Setiawan, boleh? Pak Hengki, malam Pak Hengki. Kita lanjut ke yang lain dulu. Pak Hengki, gimana Pak Hengki? Enggak jadi ya Pak Hengki. Pak Samsu Fajri. Ada? Pak Hengki mau tanya Pak Hengki. Pak Hengki ini lewat chat aja dia. Ya Pak katanya. Pak Hengki, sebentar saya cari dulu. Ya, dia hanya menjawab ya Pak kata. Oke Pak Samsu Fajri. Samsu Fajri boleh mau bertanya Pak Samsu? Pak Samsu, halo. Malam Pak Samsu. Halo Pak Samsu. Ini bertanya atau klik atau coba-coba ini ya. Belum tahu juga kita. Coba-coba menu di Google Meet. Iya. Mencoba semua menu di Google Meet ya. Pak Samsu ada? Pak Samsu Rizal boleh? Sepertinya keklik itu Pak. Saja dia. Ah, ini Pak Samsu Fajri ini ada nih. Halo Pak Samsu, malam Pak. Ini ada Pak Syamsu Fajri. Okay. Ya Pak Samsu, Pak Edi. Pak Edi Pak, Pak Edi Pak. Pak Edi dulu, oke. Pak Edi dulu, boleh silakan Pak Edi. Ya, ini yang ingin saya tanyakan untuk platform kita bikin Google Form. Apakah tidak ada menu yang bisa kita ambil untuk kita drag file dari yang sudah ada, Pak? Biar tidak satu persatu kita mengisikan form-form yang ada. Jadi kita seolah-olah ini ribet rasanya. Jadi seandainya kita sudah punya form sendiri, seandainya sudah formatnya sudah ada, seandainya soal dan sebagainya. Jadi kita drag saja, kita tarik ke sana. Jadi kita tidak perlu mengisikan satu persatu. Kemudian untuk skor penilaian, kalau memang bisa semuanya seandainya kita punya 20 item, kemudian penskoran nilai skornya itu sama, bisa kita buat sama semuanya, atau kita harus buat satu persatu juga nih, Pak. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Pak Edi ya. Boleh Pak Harun langsung saja dijawab. Oke. Yang pertama, soal pertama tadi, apakah bisa mengupload soal dari yang sudah ada, misalnya kita sudah mengetik di Microsoft Word misalnya, atau di Excel soalnya, terus mau kita buat ke Google Form, itu ada Pak. Ada yang namanya add-on, saya perlihatkan di sini. Ada yang namanya add-on, menu add-on-nya itu adalah form builder. Nah, tapi kalau saya jelaskan malam ini, mohon maaf sekali Pak, itu sangat panjang sekali prosesnya. Intinya form builder ini membantu kita untuk mengupload soal dari yang sudah berbentuk Google Docs ataupun Google Spreadsheet. Nah, prosesnya kita bisa mengetik dulu di Microsoft Word ataupun di Microsoft Excel soalnya, kemudian kita upload ke Google Drive, nanti menggunakan form builder ini otomatis upload soal-soal tersebut ke Google Form. Nah, namun sayangnya form builder ini terbatas. Dia kalau tidak salah hanya sebatas 50 soal saja per bulannya, gitu. Jadi kalau kita misalnya mau buat 2 soal, punya dua mata pelajaran misalnya, yang satu mata pelajarannya 50 soal, ya sudah, form buildernya hanya dipakai untuk satu mata pelajaran saja, gitu. Jadi ada limitnya untuk versi gratisnya. Itu. Kalau berbayar bisa lebih dari itu. Nah, nanti bisa dicek di YouTube Pak Edi nanti tutorial cara menggunakan form builder untuk membuat quiz Google Form. Biasanya nanti akan muncul tutorialnya nanti. Kemudian yang kedua untuk skor disamarata, bisa sekali Pak. Kita masuk di bagian setting.
di bagian setting. Jadi sebelum kita membuat question, sebelum membuat soal, kita masuk dulu di bagian setting. Kita masuk ke bagian default question point value. Kalau 20 soal agar 100 berarti satu soal poinnya 5 Pak ya, bobotnya. Iya. Nah, kita klik saja di sini 5. Maka ketika kita membuat soal, nanti soal baru tersebut otomatis bobotnya akan berbobot 5 tanpa kita ketikkan lagi gitu. Jadi otomatis. Seperti itu. Oke, Pak. Ada lagi. Oke. Gimana Pak Edi? Oke, siap. Oke, Cukup, terima Pak. kasih. Oke, Pak Samsul Fadli, boleh? Dari tadi. Mic-nya Pak, mic-nya Pak, mic. Silakan Pak Samsul Fadli. Samsul Fadli. Silakan Pak Samsul. Suaranya nggak keluar Pak. Suaranya Pak nggak keluar suaranya. Bisa Oke Pak Samsu, suaranya atau lewat chat aja Pak, mungkin mic-nya bermasalah. Oke Pak, itu Pak Arum tuh udah menjawab ya pertanyaan Pak Selamat ya, agar tampil menarik bagaimana cara misalkan antara identitas dan soal. Oh ya udah tuh, tekan Pak Arum. Kita menunggu dari Pak Samsu tadi. Langsung dijawab saja Pak. Oke langsung aja. Bagaimana agar tampilan menarik dengan memisahkan identitas dan soal. Nah, seperti yang sudah saya contohkan tadi Bapak dan Ibu, saya memisahkan, ini saya hapus dulu ya. Ini misalnya tadi nama dan identitas sudah kita buat, identitas siswa. Untuk memisahkan antara lembar atau halaman identitas dan soal, kita bisa mengklik bagian di sini Add Section. Jadi di sini ada menu Add Question untuk menambah pertanyaan, Import Question untuk memasukkan soal dari Google Form sebelumnya. Kalau misalnya kita sudah membuat soal Google Form sebelumnya, terus mau kita pindahkan soalnya ke Google Form yang ini, ke file yang ini, boleh menggunakan Import Question. Kemudian teks untuk menambahkan teks. Kalau misalnya saya ini menggunakannya untuk soal bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalnya ada teks panjang, daripada dimasukkan ke kolom soal, saya masukkan saja teks khusus. Kemudian ada add image atau gambar. Kemudian ada menambahkan video. Kemudian untuk memisahkan antara lembar identitas dan lembar soal, kita pilih add section seperti ini. Kemudian ada section baru, di sini kita buat baru soalnya. Soal bahasa Indonesia. Oh, sorry. Kliknya harus di akhir Bapak ya, Bapak dan Ibu. Klik soal terakhir, kemudian pilih New Section. Kalau seperti tadi, akhirnya ada soal yang terpotong nanti. Jadi masukkan, diklik dulu soal terakhir, kemudian pilih New Section. Kemudian kita buat soal bahasa Indonesia kepalanya ya. Kemudian kita bisa baru tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita bisa lihat tadi karena kita settingannya soalnya 5 poin, di sini langsung 5 poin tanpa kita harus mengetik lagi soalnya seperti itu. Apakah sudah terjawab, Bapak? Oke, sudah oke ya. Terima kasih. Apakah masih ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada,
Gimana Pak Harum, Pak Anton, dan Ibu Mesti? Ya, mungkin Dari saya sudah cukup. Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri, nah, ini ada satu lagi nih Pak Samsul Padri nih. Nah, ini tadi mau dibahas ya. Bagaimana kita membuat Google Form dapat mengupload simbol matematika tanpa mengalami perubahan? Nah, itu. Palum, silakan Palum. Ya baik, untuk soal matematika ya, soal matematika biasanya sayangnya Google Form ini tidak ada input formula atau input rumus. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini question-nya itu hanya berupa teks ya atau angka saja yang bisa kita masukkan. Kalau kita misalnya ingin membuat 1/3 misalnya, itu tidak bisa. Caranya adalah kita siapkan dulu soalnya di Microsoft Word, ya. Kemudian kita screenshot menggunakan fitur laptop. Biasanya ada fitur snip, aplikasi snip, ya. Aplikasi snip itu untuk men-screenshot layar atau beberapa bagian saja dari soal. Kita screenshot soalnya untuk menjadi gambar terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa pilih upload gambar. Di sini bagian question ada gambar, kita klik. Misalnya tadi kita sudah screenshot ya, kita pilih upload, kita pilih browse. Kemudian kita bisa pilih gambar yang ingin kita masukkan tadi. Misalnya anggap saja ya, anggap saja ini adalah gambar rumus matematikanya ya, Bapak ya. Kemudian kita pilih klik open. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, jadi nanti rumusnya akan muncul sebagai gambar nantinya. Misalnya, hitunglah dari rumus berikut. Misalnya ada soal berupa rumus. Kemudian kalau soalnya juga sama, misalnya soalnya kan, misalnya jawabannya itu akar 2 misalnya. Akar 2 juga tidak bisa ditulis di sini, di bagian jawaban. Nah, untuk memunculkan simbol angka juga tidak bisa. Sama caranya, nanti akan muncul add image atau tambahkan gambar di samping pilihannya. Ini kita sudah masuk di kolom pilihan, ada bagian gambar, kita tambahkan gambar. Dan prosesnya sama seperti tadi. Kita upload gambar jawaban yang kita sudah screenshot dari Microsoft Word kita. Nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ini anggap lagi sebagai jawaban, rumus jawabannya. Jawaban yang berupa akar misalnya. Ya. Saya tidak menyimpan. Gitu. Di sini nanti akan terload. Ini mohon maaf, sepertinya koneksi internet saya lambat. Nanti biasanya akan muncul di sini gambar yang berupa misalnya akar 2 misalnya jawabannya. Ya. Karena kalau diketikkan itu tidak bisa kalau di Google Form. Jadi kalau matematika, fisika ataupun kimia yang ada simbol-simbolnya jawabannya itu biasanya kami hanya menggunakan screenshot saja. Kami screenshot, kami upload gitu. Untuk mengakalinya. Baiklah, ada lagi? Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab? Gimana Pak Samsul? Ya, jadi seperti itu untuk yang menggunakan rumus atau yang tidak bisa diketik ya kita gunakan image ya, nanti sama ya, fungsinya sama. Jadi yang ditampilkan nanti gambarnya sama aja nanti. Tekniknya sama, nggak ada perubahan dari yang lain. Oke, itu Pak Samsul ya. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada yang lain, ini ada satu polling untuk Bapak Ibu, boleh dijawab nanti ya. Saya akan jawab nanti, kita lihat pasnya ya. Oke, silakan Bapak Ibu buka pollingnya. Silakan Bapak Ibu isi di pollingnya, pilih di bulat, ada isinya segitiga, kotak dan lingkaran ya. Di menunya silakan klik pilih polling, nanti silakan diisi, dijawab saja.
Terima kasih jawabannya, kata solusinya kata Pak Samsul ya. Silakan Bapak Ibu isi dulu pollingnya, kemudian pollingnya. Oke, baru satu orang yang mengisi, 2, oke, 3, 4, 4 orang. Silakan Bapak Ibu yang lain, baru 4 yang menjawab polling. Baru 4 nih. Kita ada 32. Perutnya lagi makan malam. Ya. 4 ya. Ini yang lain mungkin atau tidak tahu menunya di mana ya, bisa jadi. Menunya ada di ini Bapak Ibu ya. Klik polling. 5. Oke, malam besok terakhir ya Pak Harun, Pak Anton dan Ibu Mesti ya. Ya Pak. Jadi Bapak Ibu untuk hari ini mungkin cukup sekian ya dari kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya mungkin itu datangnya dari Allah SWT, kekurangannya itu murni kesalahan kami sebagai manusia biasa. Oke, pollingnya kita hanya 5 yang menjawab ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya selaku moderator malam ini, kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Kita ketemu lagi besok di waktu yang sama ya, pukul 7. Insya Allah kita on time Bapak Ibu ya, jadi tidak molor ya, waktunya kita jam 7 sudah kita mulai. Oke, saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.